Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia mempunyai dua hakikat. Sebagai manusia dan ciri keilahian dan keilahian pada dirinya. Dia mampu menghardik alam. Lo mampu apa? Lo bisa menghentikan tsunami. Lo bisa menghentikan badai. Lo bisa membangkitkan orang mati. Lo bisa mengampuni dosa umat manusia, lalu memasukkan manusia ke dalam surga. Lo gak bisa, lo cuma bisa memaafkan orang. Memaafkan belum tentu diampuni oleh Tuhan, tapi Yesus melakukan itu, mengampuni seluruh dosa umat manusia. Lo bisa menyembuhkan orang buta menjadi melihat. Lo bisa apa? Ada aja logika kamu pakai taruh di mana, gitu loh. Menyamakan diri sama Yesus. Cebok aja lo pakai batu. Oke, kamu katakan bahwa 100% manusia, 100% Tuhan. Baik. Di situ kamu katakan bahwa 100% Tuhan yang ada pada diri Yesus itu diantaranya adalah dia bisa menghardik alam. Nah, tapi Yesus ini bantah. Yesus mengatakan bahwa semua yang ada pada diriku itu tidak berasal dari diriku, tapi berasal dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti yang 100% bukan Yesus. Yang 100% Tuhan itu bukan Yesus. Yang 100% Tuhan itu adalah Dia yang ada di langit, yang mengutus Yesus. Berarti beda. Yesus itu 100% manusia. Yang mengutus Yesus itulah yang 100% Tuhan. Bukan Yesusnya juga yang 100%. Tuhan bukan. Jadi kamu belajar lagi, Rodrigo. Dalam Yesaya 42 ayat 12-16, Allah mengutus Allah yang lain. Lalu Allah yang pertama yang mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi. Dalam ayat 12-nya, hingga dia menjelaskan, akulah yang pertama dan yang akhir. Akulah Tuhanmu. Lalu Allah yang mengatakan itu mengatakan di ayat 16, Allah beserta rohnya mengutus aku. Lalu Allah itu disebut apa? Disebut bapakmu, atau disebut anakmu, atau disebut nenekmu. Jelas Allah mengutus Allah dalam Yesaya itu. Allah ya Allah. Yesus itu adalah Logos. Logos itu bukan Rema. Pahami seperti itu. Yesus itu membra, dafar dari Elohim yang tidak dapat dipisahkan dari Elohim itu. Mengerti nggak maksudnya? Kamu nggak usah bawa-bawa kitabnya Yahudi. Kamu hanya umat terjemahan yang memplesetkan kitabnya orang. Terbukti pemegang kitab tidak ada yang menjadi Kristen, tidak ada yang menyembah Yesus. Jadi kau berhentilah itu nipu-nipu orang lain dengan mengambil kitabnya orang lain sebagai bahan untuk nipu. Ya, saya harus sadarkan kamu bahwa orang yang punya kitab sendiri tidak ada yang menyembah Yesus. Hanya kau saja yang menjual Tuhanmu dengan menggunakan kitabnya orang lain. Jadi kamu berhenti. Sekarang yang saya tanyakan samamu, ketika kamu katakan Yesus itu 100% Tuhan, lalu di mana 100% sisi ketuhanannya ketika dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di situ adalah Yesus 100%. Mau dia kau sebut 1000 Tuhan, mau dia 1000 dewa, yang pasti dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya udah, selesai. Nah, mana 100% sisi ketuhanannya? Tunjukkan. Ya, kamu menyinggung lagi, membawa-bawa kitab Yahudi. Ingat baik-baik, saya punya Septuaginta. Ya, tidak ada PL itu diambil dari Tanak, tidak ada. Kami menyalinnya lewat Septuaginta. Pelajari sejarah itu, baru masuk ke sini. Berarti kamu nggak tahu, PL itu bukan milik Yahudi. PL itu dikanonisasi oleh orang Kristen, dan itu milik orang Kristen. Lewat mana? Bukan lewat Tanak. Lewat mana? Lewat Septuaginta. Sejarah seperti ini saja kamu tidak mampu untuk mengetahui itu, Zul. Blunder lagi kamu kan? Selalu blunder melawan saya. Belajar dulu cebok yang benar pakai batu, Zul. Apapun alasanmu, Septuaginta itu adalah terjemahan dari kitabnya Bani Israel. Lawang kalian siapa? Kalian Bani Israel. Kamu harus tahu, ketika kau berbicara sesuai dengan dasar perjanjian baru, Yesaya menubuatkan Yesus, Tuhannya orang Kristen.
Yeremia menubuatkan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Ya. Terus kemudian kitab-kitab Tanakh yang lainnya menubuatkan Tuhannya orang Kristen. Kamu ngerti nggak? Berapa beribu tahun jarak antara Yeremia, antara Yesaya terhadap Yesus yang kau ambil kitabnya, kau jadikan sebagai Yesus sebagai penggenapan. Ngerti nggak kamu? Ketika dikatakan telah lahir di kota Daud, ngerti nggak? Itu bukan untuk Yesus. Itu yang perlu kamu paham. Jadi ketika kamu mengatakan, kami tidak mengambil kitab Tanakh, ya sama aja kamu mengambil Septuaginta. Septuaginta itu apa? Coba, itu adalah kitab Tanakh yang diperuntukkan kepada Bani Israel karena mereka sudah meninggalkan budaya bahasa Ibrani. Mereka lebih banyak mengetahui bahasa penjajah. Sehingga kitabnya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, bahasa Greek. Nah, kamu kalau ngerti, bertanya gitu loh. Nah, ketika Septuaginta ini ada, apakah itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Tidak. Itu diperuntukkan untuk orang-orang Israel yang sudah meninggalkan, yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa sakral mereka, yaitu bahasa Ibrani. Yesus saja masih hanya tinggal menggunakan bahasa Aramaik. Ya. Jadi itu perlu kamu paham. Jadi ketika Anda mengambil Septuaginta, ya sama aja. Kamu menggunakan kitabnya orang untuk kemudian mengajarkan ajaran Yunani kuno, yaitu menyembah kepada jelmaan dewa. Sampai sini paham? Penjelasan kamu sampai di mana di titik ya tentang Septuaginta ini, di mana di titik yang mana yang kamu katakan hanya diperuntukkan oleh orang Yahudi itu, penjelasan kamu yang di awalnya itu benar. Tapi di mana kamu mengatakan bahwa itu hanya untuk orang Yahudi, kamu blunder lagi. Yang menyuruh menyalin, ya kitab Tanakh dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu, yang tertulis dalam Septuaginta itu adalah seorang raja dari Yunani. Itu juga benar. Pemahamanmu itu juga benar, tapi kamu harus tahu bahwa penerjemahan itu terjadi pada kapan? Tahun 3 sebelum Masehi, coy. Ngerti nggak kamu? Masa itu adalah masa di mana Bani Israel pun sudah tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani sepase pada mereka di masa pembuangan. Pada masa mereka dari Mesir masuk kepada tanah Kanaan. Tidak sepase itu. Mereka meninggalkan bahasa Ibrani. Nah, jika Anda mengatakan dia itu Septuaginta itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu dikarenakan ya kitab Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu dikarenakan karena instruksi dari seorang raja dari luar Yahudi. Justru itulah kemudian sudah terbukti kamu pun membuka aibmu sendiri bahwa instruksi penerjemahan kitabnya Bani Israel itu adalah dari non-Yahudi untuk non-Yahudi. Iya kan? Makanya saya katakan, kalau Anda bisa paham dengan apa yang saya jabarkan, dari sejak dahulu, ya, semenjak Anda semua masuk ke dalam daftar nama-nama murid-murid saya, itu sudah saya katakan kepada Anda, Yeremia 31:33, perjanjian kekal Allah, perjanjian baru Allah kepada Bani Israel, apa? Memberikan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, bukan kepada orang Yunani, bukan kepada orang Romawi. Maka kamu setelah membuka aibmu sendiri, Septuaginta diterjemahkan atas instruksi orang Yunani, maka sah hari ini saya katakan kepadamu, kitabmu itu, imanmu itu, jangan kau jajakan Yesus untuk kemudian Anda jadikan sebagai pemenuhan penggenapan daripada nubuat-nubuat dari kitabnya Bani Israel. Kenapa? Karena kitabnya Bani Israel menubuatkan orang-orang Bani Israel yang bisa duduk di atas tahta Daud. Dan itu tidak terjadi kepada Yesus. Nah, Septuaginta adalah kitab perjanjian lama orang Yunani. Saya tidak membantah itu. Dan digunakan oleh orang Kristen. Karena Yunani adalah sebagian besar orang Kristen di dunia ini. Ya, sejak zaman dulu. Untuk menjadi kitab suci yang menggenapi semua nubuatan tentang Yesus Kristus. Itu betul. Memang benar, sejarahnya mengatakan raja yang memimpin pada saat itu menyuruh 70 tua-tua untuk mentranslatekan bahasa Ibrani dari kitab Tanakh ke bahasa Yunani yang tertulis di dalam Septuaginta. Itu betul.
Lalu mengapa kau mengatakan apa yang bertentangan dengan hal itu? Apa yang salah dengan hal itu? Jadi memang kamu perlu banyak belajar. Ya, kamu ngemis-ngemis dan memelintir orang Yahudi kah mereka? Orang Yahudi kah mereka? Kamu harus bedakan antara Yahudi dengan agama Yahudi. Kamu belajar itu dulu. Ya, jadi saya katakan samamu, ketika kamu katakan bahwa kitabnya Bani Israel, kitab Tanakh diterjemahkan ke dalam Septuaginta, itu saya sudah jelaskan samamu. Berbicara mengenai sejarah, berarti kita tidak bisa menutup mata apa kemudian dijabarkan oleh imam-imam Yahudi yang mengatakan bahwa Septuaginta memang diterjemahkan atas instruksi Raja Mesir Yunani, yaitu Raja Ptolemy. Itu betul, diterjemahkan tetapi bukan untuk orang non-Yahudi. Diterjemahkan berdasarkan atas penafsiran mereka apa yang tertuang di dalam Ulangan 6 ayat 6, di mana di situ dikatakan bahwa kitab Tanakh bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tetapi bukan berarti nubuatan-nubuatan itu nantinya diperuntukkan untuk Tuhannya orang non-Yahudi, bukan. Mereka, seperti yang saya gambarkan samamu tadi, mereka itu menerjemahkan untuk apa? Untuk digunakan oleh Bani Israel. Karena mereka sudah meninggalkan bahasa sakral mereka. Kemudian orang Kristen menggunakan Septuaginta ini nanti di abad ketiga, di akhir-akhir abad kedua, di gereja Agustinus baru kemudian pertama kali itu dilakukan, digunakan. Jadi ketika Anda mengatakan diterjemahkan sebelum 3 Masehi, betul, tapi itu diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Nanti di abad kedua, sekitar tahun 280 sekian gitu maksud saya, barulah kemudian gereja itu menggunakan Septuaginta, kitabnya orang, untuk kemudian mengambil ayat-ayat yang mungkin dicocok-cocokkan, yang mungkin bisa pas untuk mendudukkan Plato duduk sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Lalu kemudian penulis-penulis kitab kanonik itu mengambil Yesus yang oknum nabi, yang diperuntukkan khusus kepada Bani Israel, yang menjajakan dirinya sebagai utusan Tuhan, menjadi Tuhan di dalam kitabnya Bani Company, maksud saya Bani Romawi gitu loh. Jadi ya, ini yang perlu kamu pahami. Makanya saya katakan di awal, orang Yahudi yang punya kitab, Bani Israel yang punya kitab, itu tidak ada sama sekali menuhankan manusia. Jadi konsep Anda menjadikan Yesus menjadi Tuhan, itu konsep yang murni, yang dibawa oleh pengaruh daripada penjajah tanah Israel, Yerusalem. Ya, semoga kamu bisa paham apa yang saya sampaikan.